gejala awal seseorang menderita gagal ginjal itu apa sih, Dok? Mungkin biar masyarakat juga bisa aware dan mendeteksi. Penyebab dari gagal ginjal kronis ini yang paling banyak itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi dengan Sehat bersama Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Akagani. Pagi ini bersama saya Letu CKM Kuat Dr. Wiradini Chandra Ayu yang akan memandu kegiatan podcast kita pada pagi hari ini. Tentu saja dengan pembicara kita pada pagi hari ini, beliau merupakan salah satu dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Akagani. Beliau adalah Dr. Irwan Setiawan, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi Vinasim, yang saat ini bertugas di Poli Ginjal Hipertensi dan juga sebagai dokter penanggung jawab dan supervisor di hemodialisis Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Akagani ya dokter ya. ya benar sekali. Baik dokter, pagi ini kita akan melaksanakan podcast dengan tema yang kita angkat hari ini adalah gagal ginjal kronis. Sebelumnya bulan Maret ini juga katanya diperingati sebagai Hari Ginjal Sedunia ya dokter ya? Iya betul sekali Dr. Wiradini. Pada bulan Maret ini kita sebagai bulan peringatan Hari Ginjal Sedunia atau World Kidney Day yang di tepatnya itu tanggal 13 Maret. 13 Maret kemarin dokter. Oke, gitu bertepatan pas ya dokter ya dengan tema yang kita angkat di pagi hari ini mengenai gagal ginjal kronis. Oke, mungkin biar masyarakat awam ini lebih mengetahui lagi apa sih itu gagal ginjal kronis. Mungkin ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui apa sih gagal ginjal kronis itu, bagaimana tata laksana kalau kita terkena penyakit tersebut. Ada baiknya kita bisa langsung saja ke ahlinya, yaitu seorang dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi Vinasim. Untuk Dr. Irwan Setiawan, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi Vinasim. Waktu dan tempat kami persilahkan, dokter. Terima kasih Dr. Wiradini. Salam jumpa kepada semua. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang gagal ginjal kronis. Benar. Kita ketahui fungsi ginjal itu selain membuang limbah, racun yang tidak berguna, dan juga mengurangi cairan yang berlebihan pada tubuh kita. Gagal ginjal kronis terjadi apabila terjadi penurunan fungsi tersebut yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Ya, dimana kita ketahui di dalam ginjal itu sendiri terdapat glomerulus dan tubulus, di mana glomerulus itu berfungsi sebagai penyerapan atau filtrasi dari limbah yang akan dibuang melalui tubulus, dan tubulus juga bahan-bahan yang masih diperlukan seperti elektrolit dan protein itu diserap kembali. Pada gagal ginjal kronis terjadi penurunan fungsi tersebut. Jadi selain itu juga ginjal juga berfungsi sebagai menghasilkan enzim-enzim penting untuk tubuh seperti enzim renin untuk menjaga tekanan darah dan kadar garam di dalam tubuh kita, dan membuat hormon eritropoietin, di mana hormon eritropoietin ini juga merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah dan juga memproduksi vitamin D aktif yang berperan untuk menjaga kesehatan tulang kita. Jadi apabila terjadi gagal ginjal kronis, jadi berbagai macam gangguan termasuk juga gangguan mineral dan tulang serta gangguan dari tekanan darah ya. Data penelitian itu baik WHO maupun dari Parnevri, jumlah terbanyak penyebab dari gagal ginjal itu yaitu hipertensi dan diabetes mellitus ya. Selain itu juga ada yang disebutkan oleh obstruksi seperti adanya batu atau adanya obstruksi lain seperti tumor atau gangguan yang disebabkan oleh autoimun seperti penyakit lupus ya. Untuk gejalanya sendiri kita bagi menjadi 5 stadium penyakit ginjal ini berdasarkan dari laju filtrasi glomerulusnya. Untuk
stadium 1 sampai 3 biasanya tidak bergejala, tetapi juga ditemukan gejala yang seperti ringan, seperti mulai adanya peningkatan tekanan darah. Namun pada stadium lebih lanjut, stadium 4 dan 5, mulai banyak gejalanya. Bisa bengkak pada pergelangan tangan dan kaki, jumlah urin makin sedikit, bisa menjadi oliguri atau bahkan anuri. Dan pada pasien juga terjadi pucat dan lemas karena hemoglobin yang turun, dikarenakan dari hormon eritropoietin di saluran ginjal menurun, menyebabkan pembentukan hemoglobin, menyebabkan darah merah di sumsum tulang ikut menurun. Untuk pengobatan dari gagal ginjal itu sendiri, yang pertama yaitu mengobati penyakit penyebabnya. Apabila ada penyakit darah tinggi pada pasien tersebut, diobati penyakit darah tingginya, atau ada gejala kencing manis atau diabetes, diobatin diabetesnya, dan juga mengobati faktor-faktor lain yang disebabkan oleh gagal ginjal seri. Misalnya gangguan mineral dan tulang, kita bisa beri asupan kalsium, kita bisa kasih asupan seperti asam folat atau vitamin lain yang untuk mendukung pembentukan sel darah merah. Dan pada stadium lanjut terapinya kita perlu terapi pengganti ginjal sudah. Stadium 4 sudah persiapan, stadium 5 harus diberikan terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal yang kita kenal itu ada 3, yaitu pertama hemodialisis, ya, cuci darah konvensional seperti yang kita lakukan di rumah sakit kita. Ada juga namanya CAPD, cuci darah mandiri. CAPD itu kepanjangan dari Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, di mana cairan dialisis dimasukkan ke dalam perut, ya, rongga perut atau peritoneum, yang lapisan peritonealnya sebagai dialisernya, ya, diendapkan kemudian dikeluarkan kembali yang cairan yang bercampur dengan racun. Dan yang terakhir yaitu cangkok ginjal atau transplantasi ginjal. Jadi gagal ginjal ini sebenarnya bisa dicegah sih. Bisa dicegah, dokter, ya. Pertama yaitu dengan pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Atau apabila seseorang itu mempunyai faktor resiko untuk terjadi hipertensi dan diabetes, ini kita ketahui penyakit hipertensi atau darah tinggi dan diabetes atau kencing manis itu kan genetik, ya. Genetik. Jadi apabila dia ada faktor resiko, jadi pola hidup sehatnya harus dijaga. Ya. Karena kenapa kalau gagal ginjal terus berlanjut, komplikasi banyak, dok. Komplikasi, ya. dokter, ya. Ya, dokter Wira ini komplikasinya banyak. Bisa berupa gangguan elektrolit seperti penumpukan fosfor dan hiperkalemi. Hiperkalemi ini bahaya sekali karena bisa menyebabkan gangguan elektrolit pada sel otot, terutama sel otot jantung, bisa menyebabkan cardiac arrest, ya. Juga gangguan keseimbangan asam dan basa seperti asidosis metabolik, gangguan jantung dan pembuluh darah pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal, gagal ginjal kronis, itu pembuluh darahnya akan menjadi keras dan mudah rapuh, terjadi kalsifikasi di sana, ya. Terjadi penumpukan cairan yang berlebihan di rongga tubuh seperti terjadi odem paru pada paru-paru, ya, dan juga asites pada peritoneum. Juga terjadi anemia yang apabila tidak ditangani lebih lanjut akan berbahaya, dan juga kerusakan sistem saraf pusat yang bisa menyebabkan kejang pada pasien tersebut. Ya, mungkin itu sedikit banyaknya tentang ini, tentang gagal ginjal kronis. Penjabaran kurang lebih, penjelasan tentang apa itu gagal ginjal kronis, ya, dokter, ya. Jadi setelah panjang lebar dijelaskan oleh Dokter Irwan mengenai gagal ginjal kronis ini, mungkin masyarakat ingin lebih tahu secara detail, dokter. Sebenarnya gejala awal seseorang menderita gagal ginjal itu apa sih, dok? Itu mungkin biar masyarakat juga bisa aware dan mendeteksi ke diri sendiri, oh mungkin seperti ini gejalanya, apa sudah tanda-tanda gagal ginjal, seperti itu, dokter. Iya, memang, ya, penyebab dari gagal ginjal kronis ini yang paling banyak itu hipertensi dan diabetes, ya. Kita ketahui hipertensi dan diabetes itu sendiri
penyakit yang menyebabkan gangguan dari pembuluh darah, baik pembuluh darah yang besar maupun yang vaskular yang kecil, sehingga menyebabkan pertama gangguan pada pembuluh darah. Namun pada awal dia tidak bergejala, seperti halnya kita sebut hipertensi dan kencing manis atau diabetes itu sebut the silent killer. The silent killer. Jadi perlahan-lahan tanpa gejala, itu biasa terjadi pada gagal ginjal stadium 1 sampai 3. Itu pun kadang kita dapatkan melalui medical check up. Okay. Medical check up pada pasien kadang datang dengan keluhan lain, setelah kita periksa ya, dia mulai ada tanda-tanda atau gejala dari gagal ginjal kronis. Namun seiring perjalanan waktu kita ketahui gagal ginjal kronis ini penyakit yang perlahan-lahan memburuk ya. Pada stadium 4 dan 5 mulai timbul gejala. Gejala awalnya bisa berupa pertama urin, kita lihat urinnya semakin sedikit dan juga semakin pekat ya. Frekuensinya sedikit, dan jarang. Jarang. Termasuk juga buang air besar, termasuk jadi lebih jarang ya. Bisa juga pasien itu apabila terjadi penumpukan cairan bisa sesak. Sesak, dokter. Ya, sesak atau perutnya bengkak atau terjadi odema di tungkai, asites ya. Ada juga karena mempengaruhi hemoglobin di darah ya, pasien terlihat lemah, pucat dan sulit konsentrasi. Dan pada stadium lanjut apabila terjadi asidosis bisa terjadi ensefalopati. Bahkan pasiennya bisa tidak sadar dan kejang-kejang. Itu mungkin gejala awal yang terjadi pada gagal ginjal kronis. Oke, baik dokter. Berarti untuk gejala awalnya kurang lebih kayak buang air kecilnya jarang ya dokter ya, frekuensinya jarang, warnanya semakin pekat ya dokter ya. Kemudian pasien juga mulai mudah sesak dan juga lemah dan pucat ya dokter ya. Oke. Tadi dokter katakan juga kalau untuk pengobatan gagal ginjal yang tahap lanjut itu adalah cuci darah rutin atau kita biasa sebut dengan HD ya dokter. Nah saat hemodialisa itu kan HB-nya makin menurun ya dokter ya. Ada tidak dokter vitamin atau makanan untuk penambah HB agar bisa dikonsumsi oleh pasien, jadi proses cuci darahnya juga bisa berlangsung dengan baik dokter? Ya. Jadi secara patofisiologisnya penyebab dari kurang darah pada pasien tersebut adalah menurunnya hormon eritropoietin yang dihasilkan oleh ginjal. Eritropoietin ini sebagai bahan pembentuk eritrosit ya. Untuk menghindari tersebut memang perlu asupan eritropoietin sendiri, bisa dari berupa obat. Dan juga kita juga harus dipantau juga diet. Nah, diet pada pasien pasien gagal ginjal ini kan dia harus rendah protein ya. Rendah protein. Jadi sekarang proteinnya bagaimana yang dibutuhkan untuk pada pasien sehingga dia tidak terjadi anemia, tidak kekurangan protein ya. Jadi protein yang bermolekul kecil, tidak besar. Jadi perlu dihindari makan makanan yang protein besar seperti daging, mungkin ikan laut, telur ya, tempe tahu juga semua dikurangi. Dan juga pada pasien-pasien yang terjadi hiperkalemi untuk buah-buahan dan sayur-sayuran mungkin dikurangi, kecuali dia sudah menjalani hemodialisis. Bisa sedikit kita tambahkan makan makanan yang mengandung protein dan kalium tersebut karena sudah diganti oleh hemodialisis kan fungsi ginjalnya. Untuk juga vitamin-vitamin lain bisa kita kasih suplemen zat besi, vitamin B12, asam folat, semuanya itu menunjang untuk terjadinya eritropoiesis. Ya. Bisa membantu meningkatkan HB-nya dokter ya? Ya benar sekali. Justru malah dengan protein yang tinggi seperti ikan laut, tempe, telur itu malah tidak disarankan ya dokter ya? Karena disarankan. itu akan memperberat fungsi ginjal. Baik dokter. Selanjutnya mungkin yang ingin saya tanyakan itu mungkin masyarakat awam kita juga bertanya-tanya dokter,
mengenai gagal ginjal kronis ini untuk stadium akhir itu dia kan harus cuci darah, dokter. Nah, apakah setelah dia cuci darah itu ada kemungkinan untuk bisa sembuh kembali, dokter? Ini sepertinya pertanyaan yang banyak ditanyakan ini, dokter. Ya, kita juga sering mendapat pertanyaan dari pasien yang mau mulai, artinya sudah menjalani cuci darah. Iya. Dok, apakah saya ini bisa sembuh? Ya. Jadi tadi kita dari awal gagal ginjal kronis itu penyakit yang berlangsung secara perlahan-lahan memburuk, Iya, dokter. atau disebut kronik progresif. Beda dengan gagal ginjal akut, dia fungsi ginjalnya bisa reversible, tapi gagal ginjal kronis dia irreversible, terus memburuk sehingga diperlukan prosedur terapi pengganti ginjal tadi. Namun tetap ya untuk memperbaiki kualitas hidup sekarang, kualitas hidup yang kita pertahankan yaitu kualitas hidup, tetap dijaga gaya hidup, pola makan, istirahat ya, dan kontrol ke dokter secara teratur. Karena banyak pasien kita juga yang gagal ginjal kronis sudah menjalani cuci darah, bisa hidup dengan nyaman, bisa berteman dengan penyakitnya ya. Mungkin itu aja ya. Oke, baik dokter. Mungkin pertanyaan saya terakhir ini, dokter. Saat seseorang didiagnosa mengalami penyakit gagal ginjal kronis stadium akhir, beliau harus melaksanakan cuci darah ya, dokter ya. Kemudian prosedur cuci darah itu bagaimana sih, dokter? Yang saya tahu kan dia harus ada pemasangan selang di leher untuk memasukkan alat dan sebagainya. Itu prosedurnya bagaimana sih, dokter? Apa harus dilakukan dengan tindakan operasi besar atau bagaimana izin dokter? Ya, seperti yang ditanyakan pasien-pasien lain ya, memang kita untuk memulai hemodialisis terutama ya, hemodialisis itu kita edukasi pada pasien menginjak stadium 4. Stadium 4. Sudah kita persiapkan sehingga pasien tersebut tidak mengalami suatu kondisi gejala yang lebih berat. Jadi pada stadium 4 kita edukasi bahwa ini penyakit yang kronik progresif, kita persiapkan untuk cuci darah. Memang yang perlu untuk cuci darah itu akses vaskuler. Jadi akses vaskuler yang kita kenal ada namanya afisan, yang lebih kita kenal simino yang di tangan. Iya, dokter. Itu menyatukan arteri dan vena. Dan juga ada namanya kateter dobulumen ya, yang dipasang di leher, digular, bisa digular, bisa di subclavia, bisa juga di femoral. Namun sekarang ini yang terbaik adalah di digular ya. Jadi operasi ini, apakah itu operasi besar, dok? Kalau kita masang CDL itu bukan operasi besar ya, karena itu tidak memerlukan anestesi general, jadi cukup anestesi lokal. Yang kita lakukan yaitu biasanya kita lakukan di vena jugularis interna dextra, karena itu straight langsung menuju ke jantungnya. Jadi yang perlu pertama yaitu akses vaskular. Karena apabila kita tidak mendapatkan akses vaskular, tindakan hemodialisis tidak bisa dilakukan. Ya. Jadi selanjutnya itu kapan kita gunakan CDL atau kateter dobulumen, itu pada kondisi darurat. Karena CDL bisa langsung dipakai, setelah dipasang langsung bisa dipakai untuk hemodialisis. Dan juga pada kondisi-kondisi pasien yang yang kesulitan untuk penyembuhan ya, bisa pasang dulu CDL karena bisa langsung dicuci darah. Namun setelah itu sementara. Yang permanen itu yaitu di afisan atau simino. Ya, jadi setelah kita pasang CDL, udah cuci darah, pasien perbaikan gejalanya, kita sarankan untuk afisan selanjutnya. Setelah afisan itu membutuhkan waktu penyembuhan sekitar 1,5 sampai 2 bulan. Setelah afisannya atau siminonya bisa dipakai 5 sampai 6 kali,
lancar, nggak ada gangguan, baru CDL-nya dilepas. Ya. Baik, seperti itu. Ternyata tidak butuh operasi yang besar untuk melakukan tindakan ini ya dokter. Baik dokter, mungkin dari bincang-bincang kita pagi ini dan dokter juga sudah menjelaskan tentang gagal ginjal kronis, mungkin saya izin sedikit merangkum tentang materi kita hari ini ya dokter ya. Jadi gagal ginjal kronis itu adalah penyakit mengenai penurunan fungsi ginjal, tapi berlangsungnya tuh perlahan-lahan ya dokter, biasanya lebih dari 3 bulan. Dan penyebab terbanyak dari penyakit gagal ginjal itu sendiri antara lain hipertensi dan juga diabetes mellitus ya dokter ya. Tapi penyakit ini bisa kita cegah antara lain dengan kita mengobati penyakit penyebabnya terlebih dahulu dan juga memperbaiki gaya hidup ya dokter ya, seperti olahraga teratur, hindari makanan dengan tinggi sodium dan gula, hindari merokok, ini penting ya dokter ya, salah satu pencetus juga ya dokter ya, hindari rokok dan juga kelola stres. Nah, untuk gagal ginjal kronis yang stadium akhir ini kita perlu terapi lebih lanjut, yaitu terapi pengganti ginjal seperti hemodialisa yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Irwan, kemudian CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, serta transplantasi ginjal. Untuk transplantasi ginjal itu biasanya range persentasi dilakukan itu berapa banyak ya dokter ya kalau transplantasi ginjal? Memang transplantasi ginjal atau cangkok ginjal itu terapi yang paling tepat pada gagal ginjal. Tetap kita edukasi pada pasien tersebut. Memang kesulitannya kita ini untuk donor ya. Donor, baik. Untuk dapat donor. Memang kita di kebetulan di Palembang ya. Saya juga termasuk tim transplantasi. Kita sudah berhasil 9 kali. 9 kali. Nah, sekarang ini untuk melakukan transplantasi ginjal. Alhamdulillah kita sudah dipercaya dari pusat untuk bisa mandiri untuk transplantasi ginjal ini. Baik dokter, mungkin terakhir untuk masyarakat dan sahabat sehat rumah sakit kita, apa sih tips sehat biar terhindar dari penyakit gagal ginjal kronis dokter? Ya, saya mengutip dari wacana lalu tentang gerakan masyarakat ya, Germas ya. Germas ya. Jadi bukan hanya untuk penyakit ginjal saja, untuk seluruh penanganan penyakit ya, untuk edukasi kepada pasiennya, yaitu pertama itu yang disebut cerdik. Cerdik yang pertama itu yaitu cek kesehatan secara berkala. Ini sangat diperlukan sekali, seperti MCU. Kebetulan kita sudah punya MCU. Iya, kita ada MCU, medical check up. Medical check up kita ya. Dan juga E-nya enyahkan asap rokok. Nah, itu paling penting itu. Karena perokok di Indonesia ini paling banyak ya. Iya, benar dokter. Paling banyak menyumbang dana terbesar, biaya terbesar. Nah, juga rajin aktivitas fisik. Ya, rajin aktivitas olahraga secara teratur. Dan lanjutnya yaitu diet yang sehat. Diet sehat, hindari makanan tinggi sodium, tinggi gula, junk food, yang macam-macam ya. Dan juga istirahat yang cukup, jangan terlalu ngoyo kerja. Istirahat yang cukup penting karena salah satu pencetus juga tensi naik, juga terlalu capek juga bisa. Benar, dokter. Dan juga yang terakhir yaitu dengan kelola stres. Kelola stres, bagaimana kelola stres? Yaitu ya bisa dengan pendekatan secara spiritual ya, ataupun juga kita tambah hiburan, healing lah. Healing. Jadi nggak monoton kerja terus ya dokter. Oke, itu dia tadi tips sehat dari Dr. Irwan Setiawan, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, Vinasim, salah satu dokter spesialis di Rumah Sakit Dr. Akagani. Terima kasih banyak dokter atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada kami, sehingga jadi nambah wawasan untuk kami semua. Semoga podcast hari ini bisa menjadi penambah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan kita lebih aware lagi terhadap kesehatan diri kita sendiri. Begitu saja pada kegiatan hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.